Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Para hamba Allah, kaum muslimat, hafizakumullah. Kita telah melewati pertengahan bulan Sya'ban, bulan yang menjadi apa? Bukan batu loncatan ya, tapi bulan yang mendekati pengantar kita kepada bulan Ramadan. Kalau mau dihitung-hitung lagi, tidak sampai setengah bulan, kita sudah insya Allah dengan takdir Allah semata akan menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang menjadi muaranya segala macam kebaikan. Nah, cuman timbangan kebaikannya itu adalah timbangan Allah dan Rasulnya. Kalau kita baca doa sapu jagat itu, doa yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah, semuanya hafal tuh doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terhindar dari api neraka. Nah, pusara, bukan pusara ya, muara, pusara lain lagi. Salah sebut, sama-sama ra. Muara dari kebaikan itu adalah, ya, kebaikan dunia itu adalah amal sebenarnya. Jadi kalau Ramadan itu sebagai bulan dari puncaknya kebaikan gitu ya, itu menunjukkan puncaknya amal. Amal-amal puncak ada di situ. Makanya kalau kebaikan yang ditimbang di bulan Ramadan itu sebatas nikmat-nikmat dunia, enggak dapat kita, enggak akan ketemu. Mungkin kita malah bingung kalau kita ngomong sama anak-anak kita tuh, kita bilang ini bulan yang paling banyak kebaikan. Dalam hati dia, baik apa lapar-lapar siang. Kalau budak-budak tuh kan ya baik ya banyak permen, banyak kue, banyak. Kalau bulan Syawal, betul tuh banyak kebaikan di situ. Banyak tambul kata orang Sambas. Ya begitu. Lanjut para hamba Allah sekalian, pada kesempatan ini dan beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan satu hal. Silakan yang bawa mushaf atau bawa Quran dalam Android-nya ya. Bisa dibuka Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-30 surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Kurang merata kipas anginnya. Enggak ke? Kurang besar. Tak tambah lagi. Nah, nambah kemana aja gitu nih sih? Bisa nanti tambah. Udah dapat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbitu kau yaqtulu kau yukhrijuk. Apa lanjutnya? Wayamkuru ya. Wayamkuruna wayamkurullah. Wallahu khairul makirin. Ya. Ayat ini dan banyak lagi dalam surah Al-Anfal, ayat-ayat dalam surah Al-Anfal itu terkait dengan perang Badar. Jadi sebagian besar ayat-ayat yang termaktub dalam Quran surah Al-Anfal itu berhubungan dengan sejarah perang Badar. Namun yang ayat ini, yang ayat yang ke-30 ini sebenarnya Allah mengingatkan kepada Rasul. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Kata Allah, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar, membuat perencanaan. Liyuthbituk, untuk menangkap dan memenjarakan. Terus au yaktuluk, atau membunuhmu. Au yukhrijuk, atau mengusirmu. Jadi orang-orang kafir itu mereka membuat perencanaan, dan sebenarnya mereka sering buat perencanaan, tapi Allah ungkapkan yang ini perencanaan yang spesial. Karena orang kafir itu, orang kafir Quraisy, jarang mereka bersatu padu untuk buat rencana untuk menghambat dakwah Rasul dengan sedemikian rupa. Biasanya itu respon yang bersifat spontanitas gitu. Ya kan, kalau ngeliat Rasul langsung didudahin gitu kan. Atau ngeliat Rasul lagi sujud langsung diambil kotoran, dilempar dan segala macam. Tapi kali ini mereka betul-betul berniat untuk menghentikan segala hal yang berkaitan dengan ajaran baru ini gitu. Akhirnya mereka putuskan, mereka kasih ada 3 opsi tuh. Yang pertama, udahlah tangkap aja. Kalau ditangkap dia, tak ada lagi mereka Muhammad tuh berdakwah. Udah lagi bertambah dia punya umat itu. Yang lain musuh, udah enggak selesai kalau ditangkap tuh. Bunuh aja. Atau yang lain juga mengasih usul, kita usir ya lah. Akhirnya disepakati para hamba Allah sekalian, apa yang menjadi kesepakatan mereka? Kesepakatan mereka justru yang kedua. Apa itu? Membunuh pribadi Rasul. Bagaimana caranya? Dan lagi-lagi mereka berhasil gitu ya. Berhasil memutuskan atau menyepakati suatu keputusan yang cerdas. Yang cerdas untuk melakukan kejahatan. Apa itu? Mereka bilang kalau kita bunuh, spontanitas kita bunuh aja, bahaya nanti. Karena Muhammad itu keluarga besar. Keluarga terhormat Bani Hashim. Kalau dibunuh nanti pasti keluarganya akan melindungi dan menuntut balas terhadap itu. Nah, mereka sepakati setiap kabilah untuk mengutus pemuda-pemuda kuat sebagai perwakilan dari kabilahnya untuk melancarkan pembunuhan kepada pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang mereka sepakati itu. Makanya saya bilang ini tumben-tumbennya orang kafir Quraisy itu berhasil memutuskan satu perkara berdasarkan kesepakatan mereka. Tumben-tumbennya. Ya, mereka kan juga suka pecah belah sebenarnya. Tapi kali ini mereka bersatu padu untuk menghadapi ajaran baru gitu ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah ungkap dalam Al-Qur'an. Walaupun nanti ceritanya Allah selamatkan Rasul. Allah ungkap dalam Al-Qur'an dengan kalimat ini. Apa para hamba Allah sekalian? Wayamkuruna. Mereka itu kata Allah membuat perencanaan. Rencana mereka ini. Dan rencana yang sangat bagus. Kita pun tak terpikir ada ide seperti itu. Mereka kan banyak kabilah nih. Kan ide cerdas itu untuk mengkanter nanti kalau ada pembalasan dari keluarga Rasul.
Wa yamkuruna, kata Allah, mereka membuat perencanaan dan itu memang betul-betul perencanaan yang sangat baik. Wa yamkurullah, tetapi Allah juga membuat perencanaan. Allah tutup dengan wallahu khairul makirin. Nah, para hamba sekalian, kalau nanti untuk melanjutkan kisah itu, silakan nggak dibaca nanti. Kisah tentang hijrahnya Rasul. Itu menjadi latar belakang hijrahnya Rasul tuh. Silakan nanti dibaca dalam Sirah Nabawiyah ya. Kita tidak akan membicarakan itu lebih lanjut. Tapi kami menggarisbawahi kalimat wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah itu pembuat rencana terbaik. Allah selalu buat rencana. Untuk siapa? Untuk siapa saja. Terutama untuk hamba-hambanya. Untuk kita-kita nih. Untuk semua yang kita alami. Untuk semua yang terjadi pada diri kita. Pada hidup kita. Pada keluarga kita. Pada anak cucu kita. Atau mungkin pada nenek moyang kita terdahulu. Allah selalu membuat perencanaan. Membuat skenario. Wallahu khairul makirin. Nah, cobalah kita lihat tuh hidup kita nih. Para hamba Allah sekalian, ada yang sudah berencana hari ini mau makan malam ini, mau makan apa lah ya kan? Ada yang sudah buat rencana nggak? Spontanitas. Spontanitas itu berarti nemu sate di jalan langsung dibeli gitu ya. Ada yang sudah merencana seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, hari ini mau makan sate kambing gitu kan? Atau apalah. Buat rencana. Atau ada yang sudah merencanakan suatu pekerjaan, terus tak jadi. Sudah merencanakan ini, mau makan sate. Mau makan sate, bukan sate. Sate. Atau mau makan bakso. Hari ini mau makan bakso. Ternyata tak jadi makan bakso. Bahkan mungkin kita sudah merencanakan bikin bakso. Sudah merencanakan, bukan bikinnya. Sudah merencanakan mempersiapkan untuk bikin bakso. Tak jadi. Nah, pertanyaan saya, apa kita tidak makan? Tetap makan kita. Tetap dapat rezeki nggak? Tetap dapat rezeki. Rencana kita terpenuhi nggak? Tidak terpenuhi. Tetapi dapat rezeki nggak? Dapat rezeki. Itu konsep rencana Allah. Seringkali dalam hidup kita, apa yang kita rencanakan, kita upayakan, kita usahakan, tak sesuai dengan hasil yang muncul dalam hidup kita. Kita usaha itu rencana kita, hasil itu ternyata adalah bagian dari wallahu khairul makirin. Makanya para hamba Allah sekalian, kalau kita anggap rencana gitu bagian dari proses kita, bukan hasil kita, insya Allah kita nggak akan banyak kecewa. Kita nggak bagian proses nih, proses yang kita usahakan. Karena rencana itu di sisi Allah. Allah berikan bagian kita itu adalah bagian ikhtiar. Kami sering bilang begitu. Bagian kita itu selamanya bagian ikhtiar. Allah bayar kita dengan ikhtiar itu. Allah muliakan kita dengan ikhtiar itu. Allah jadikan kita mukmin atau kufur dengan ikhtiar itu. Siapapun yang mengikhtiarkan kebaikan, maka insya Allah dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Hasilnya seringkali luput dari ikhtiar kita. Andai kata Allah bayar itu, para hamba Allah sekalian, seperti Allah bayar tuan atau bos gitu ya, membayar anak buahnya kerja. Disuruhnya anak buahnya itu kerja satu hari satu malam, katakanlah mungkin bikin sesuatu lah. Bikin apalah kira-kira. Mungkin kalau proyek jalan tuh bikin kerangke baja lah gitu kan. Atau kemarin di sana tuh ada orang nyemen nih, nyemen jalan. Tiba-tiba hujan, kena hujan, habis. Datang bosnya, dia bilang apalah kerjaan nih. Kerjaan tuh dihitung apa enggak? Kalau udah habis, dikerjakan satu harian ternyata kena hujan habis semenan.
bosnya akan bilang, oh kerjaan kalian tak berhasil, kau bikin lagi. Yang lain yang udah, itu tetap berhasil. Gitu kan? Kalau orang, atau mungkin dosen ngajar nih, ngajar. Ada anak-anak yang pakai sepeda motor jaraknya 10 kilo. Ada yang kampusnya di 500 meter. Dosen ngitungnya beda nggak? Datangnya itu. Sama-sama datang. Kalau ngisi KHK sama-sama satu kan? Sama. Dihitung nggak yang 300 yang dia bermotor 10 km? Atau yang dia pakai sepeda motor bocor 3 kali. Datang tetap datang kan? Datangnya satu. Nah itu gitu tuh. Kita yang bayar begitu. Kalau Allah tidak begitu. Kalau tadi itu orang yang sudah berusaha, dia niatkan dia bikin apa tadi saya bilang bikin jalan itu karena Allah, dia berikhtiar untuk memenuhi hajat rumah tangganya, dia kerja karena Allah, kemudian sampai sore ternyata hujan turun habis dia punya pekerjaan, Allah tetap hitung dia punya keringat. Itu rencana Allah. Hasilnya Allah yang menentukan, prosesnya Allah yang bayar. Itu yang disebut amal. Makanya konsep amal itu adalah konsep ikhtiar. Jangan khawatir kita berikhtiar, beramal itu berat. Jangan khawatir. Karena semakin berat amal yang kita kerjakan itu, yang kita upayakan itu, maka semakin besar juga fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam sebenarnya tidak ada konsep nganggur. Karena dalam Islam itu adalah konsep amal solih. Orang yang nganggur itu adalah orang yang tidak beramal solih. Dia tak punya pekerjaan tetap, tetapi dia punya aktivitas amal soleh. Orang beramal itu. Karena kesimpulan akhirnya itu adalah amal soleh. Banyak kan kita ketemukan orang yang kalau kita tanya, kau kerja apa? Susah ada yang nyebutkan nih. Tetapi dia sudah hidup 30 tahun. Artinya kan selama 30 tahun dia dapat rezeki, dia dapat makanan, dia dapat nutrisi, apalagi kalau orang gizi itu nyebutnya bukan makanan tuh nutrisi. Mau dirinci lagi jadi karbohidrat kan? Dia bukan enggak ke sama. You makan beras harga 20.000 atau you makan beras, makan mungkin nutrisi karbohidratnya singkong. Dalam perut tuh tak ada pilih-pilih, sama semua. Merek tuh hanya di luar. Sama semua. Begitu nanti dia hidup 30, ternyata selama 30 tahun dia hidup. Hidup selama 30 tahun artinya walaupun dia mungkin tidak punya kerja tetap, tetapi dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep rezeki. Nah, oleh karenanya orang yang beriman itu tidak ada istilah ini nih, rentetannya ya, tidak ada istilah lemah, tidak ada istilah lesu, tidak ada istilah pesimis. Kalau mau tambah lagi, malas. Yang terakhir, putus asa. Itu singkirkan betul dari hidup kita itu. Rasul mengajarkan kepada kita berlindung dari perkara-perkara ini. Berlindung dari perkara lemah. Dari perkara kesedihan. Apalagi kesedihan yang tanpa sebab. Berlindung dari perkara rasa takut. Atau mau ditambah lagi, berlindung dari perkara bakhil. Berlindung dari perkara, apalagi? Terlilit hutang dan seterusnya. Atau dari kejaran musuh. Rasul ajarkan itu. Yang terakhir, puncaknya nanti itu, Allah melarang kita menjadi manusia yang putus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada konsep Islam itu. Konsep dasar Islam itu, karena konsep Islam itu dasar kita adalah menghamba kepada Allah. Kalau kita menghamba kepada Allah, maka kita menjadi manusia paling kaya di muka bumi. Kalau kita menghamba kepada Allah, maka kita menjadi orang yang paling merdeka di muka bumi. Kalau kita menghamba kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling kuat di muka bumi. Begitu seterusnya. Kenapa demikian? Allah maha segalanya kan? Allah maha kaya, Allah maha kuat,
Allah Maha Kuasa, Allah Maha menentukan segala sesuatu, Allah Maha menundukkan segala sihat, Allah yang memiliki segala pembenaran yang ada di muka bumi. Jadi kalau menghamba kita kepada Allah, bertuhan kepada Allah, beres itu semua. Kita tidak akan pernah pesimis, selalu optimis. Masya Allah, para hamba Allah sekalian. Beberapa waktu lalu juga kami ceritakan begini. Ini sejarah perang Ahzab. Nanti bisa dilihat dalam Quran surah Al-Ahzab ya. Itu sebagian surah Al-Ahzab itu memang menceritakan tentang peristiwa perang Ahzab. Jadi kali ini orang kafir Quraisy itu betul-betul berniat untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Ini merupakan perang yang keberapa? Pertama kan perang Badar, perang besar ya. Kedua perang Uhud. Nah, yang ketiga itu perang Ahzab. Jadi ini memang betul-betul mereka berniat untuk menghancurkan pribadi Rasul. Perang Badar itu mereka tidak kaget. Orang kafir Quraisy itu kaget pada perang Badar. Ternyata Muhammad dan sahabatnya itu tidak bisa dianggap main-main. Kalah kita di perang Badar. Perang Uhud, mereka balas dendam. Sang anak balas dendam terhadap kematian bapaknya. Orang kafir Quraisy balas dendam terhadap harga diri mereka yang hancur lebur pada perang Badar. Ternyata walaupun mereka dianggap menang, tetapi juga tidak berhasil menghancurkan kaum muslimin. Mereka yang ketiga betul-betul berniat untuk menghancurkan umat Islam. Pada perang apa? Pada perang Ahzab. Jadi sudah terkumpul nih. Dan tidak pernah, kalau menurut hemat saya tidak pernah orang kafir Quraisy itu berhasil mengumpulkan pasukan yang sedemikian besar. Berhasil bersekutu. Namanya perang Ahzab. Nah, para hamba Allah sekalian, terdengar kabar sampai ke Rasul, Allah gambarkan kaum muslimin itu dengan goncangan yang dahsyat. Wazulzilu zilzalan syadida, kata Allah. Allah goncang hati kaum muslimin itu dengan goncangan yang dahsyat. Bagaimana tidak? Ada terdengar kabar yang valid, sekitar 10-an ribu orang kafir Quraisy yang mereka betul-betul berniat untuk menghancurkan Madinah, sedang bergerak menuju Madinah atau mempersiapkan untuk menyerang Madinah. Berkumpul para sahabat dipimpin Rasul, akhirnya disepakati mereka untuk membuat Khandaq atau PAN. Nah, kita bisa bayangkan, ini orang kaum muslimin sedang dalam situasi mendengar kabar akan diserang, gitu kan? Gimana coba situasi psikologis orang yang akan diserang? Takut. Allah gambarkan dalam Al-Quran kok. Dan itu penggambaran yang saya kira dalam perang lain tidak ada Allah sebutkan menggambarkan kondisi psikologis kaum muslimin dengan kondisi ini, tidak ada. Tapi untuk perang Ahzab Allah sebutkan, wazulzilu zillalan syadida. Allah goncang itu, tergoncang hatinya kaum muslimin dengan goncangan yang dahsyat. Artinya betapa mereka ketakutan, khawatir. Tapi para hamba Allah, ini menggambarkan optimisme kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sedang membuat Khandaq, amal soleh nih, membuat Khandaq itu dalamnya 3 meter, panjangnya sekitar 4 meter, lebarnya 4 meter, panjangnya sekitar 5 kilometer kalau tidak salah, atau 8 kilometer, lupa saya. Jadi dalamnya 3 meter, lebarnya 4 meter, panjangnya sekian kilometer. Di tanah Madinah, bukan di Parit Naim. Mana Parit Naim sini? Parit Naim itu sekali kita cangkul, ini Parit Naim ini. Nyangkul tuh, satu kali mata cangkul mungkin 30 cm masuk mata cangkul. Ini tanah Madinah, batu cadas, batu kuat. Akhirnya ya, saya ingin katakan begini, kaum muslimin dalam secara psikologis mereka ketakutan. Yang kedua, mereka keletihan. Yang ketiga, perang Ahzab itu terjadi ketika sedang musim paceklik. Artinya tambah lagi, kelaparan, takut, letih, lapar. Gimana psikologis orang letih, takut, lapar? Harusnya down kan? Ya kan, apalagi letihnya gitu bukan letihnya kayak dulu kan ya. Letihnya gitu kan mungkin habis nyuci kalau ibu-ibu nih. Ya udahlah, banyaklah keletihan. Jadi begitu,
Kaum muslimin sedang amal soleh, bikin parit itu. Tiba-tiba, nah ini pertanyaan dahsyat. Seorang sahabat dalam hadis, sebagian riwayat menyebutkan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya, hadis mutawatir itu maksudnya adalah hadis yang tingkat kesohihannya itu setingkat dengan Quran. Makanya kalau mau disebut hadis yang sampai pada dasar qat'i itu periwayatan hadis mutawatir. Dari segi kesohihan. Dari segi isnad, hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Artinya apa? Mesti Rasul bersabda atau Rasul lakukan sesuatu yang dilihat oleh banyak sahabat. Sehingga periwayatannya oleh banyak jalur. Itu hadis mutawatir. Nah ini diantaranya hadis mutawatir. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, ini dari apa? Dari dua Romawi. Romawi Barat dan Romawi Timur." Waktu itu memang Romawi itu sudah keren banget kan? Romawi Barat dan Romawi Timur. Mana yang paling dulu ditaklukkan atau dibebaskan? Ibu-ibu, sekali lagi saya katakan, ini situasinya orang lagi ketakutan, kemudian mereka lagi keletihan, kemudian mereka lagi kelaparan. Tiba-tiba muncul pertanyaan itu kepada Rasul. Ya Rasul, dari dua negeri itu, waktu itu memang sebaik-baik kota itu adalah, atau yang menjadi dianggap kiblatnya kota gitu ya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Dari dua negeri itu, Romawi Barat dan Romawi Timur, mana yang lebih dulu dibebaskan? Saya ingin katakan, inilah jiwanya kaum muslimin. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang sangat optimisme. Bayangkan dalam situasi begitu bertanya, yang paling hebat tuh, dua negeri itu, mana yang paling dulu dibebaskan? Ternyata Rasul pun menjawab, sesungguhnya yang paling dulu kalian bebaskan itu adalah Konstantinopel atau kotanya Heraklius. Hiraklah. Ya ini yang ingin saya katakan begini. Itulah optimisme umat Islam. Jadi kita tidak boleh terpaku dengan apa yang terjadi dengan hidup kita ketika kita sedang mengalami masalah. Tetapi lihatlah ke depan bagaimana Allah menjanjikan sesuatu kepada kita sebagaimana sahabat tadi. Rasul menyatakan kota Hiraklah yang lebih dulu kalian bebas. Akhirnya penik cerita perang Ahzab itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan perkara tentang pembebasan kota Konstantinopel itu juga disambut oleh kaum muslimin dari masa ke masa dengan gimana kalau manusia itu mendapatkan janji dengan keyakinan keberhasilan. Coba mari kita mengandai-andai. Kalau kita begini, kita sedang berenang. Berenang anggaplah di sungai yang sangat luas. Satu orang berenang, dia tidak melihat tepi sana. Satu orang lagi berenang dan dia melihat ada pinggiran tepi di sana. Padahal jaraknya sama. Kira-kira yang optimis yang mana? Kenapa? Kenapa kira-kira? Ini tenaganya sama, gelombangnya sama, sungainya sama, jaraknya sama. Ya, karena ada harapan. Apalagi dia sangat yakin harapan itu. Kaum muslim begitu. Begitu mendengar sabda Rasul, mereka yakinnya tuh harga mati. Bagaimana mungkin para maula sekalian, kita sedang ketakutan, kelaparan, keletihan, mempunyai gambaran mau menghancurkan, mau membebaskan kota yang sangat megah itu, negeri superpower itu. Tetapi mereka yakin menang dari perang Ahzab, kemudian para sahabat itu merencanakan untuk membebaskan Konstantinopel. Belum bergerak dari Abu Bakar sampai ke Umar, sampai ke Bani Umayyah, sampai kemudian tahun keberapa kira-kira? Pada tahun 1453. Kalau tidak salah bulan Mei. Kapan kira-kira Rasul bersabda seperti itu?
Ya anggaplah masa hidup Rasul itu pada abad ke-7 ya. 600 sekian kalau dihitung Masehi. Jadi berapa jaraknya? Sekitar 8 abad kemudian, 800 kemudian, apa yang Rasul ucapkan itu dilaksanakan, direalisasikan oleh seorang anak muda yang usianya baru mencapai 21 tahun. Pemimpin pasukan yang berhasil membebaskan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad II. Namanya Sultan Muhammad II. Kemudian setelah berhasil membebaskan kota Konstantinopel, digelar dengan Al-Fatih. Dari mana optimisme itu para ikhwan, para hamba Allah sekalian? Dari janji Rasul. Jadi tidak ada konsep pesimis dalam umat Islam. Apalagi sampai putus asa. Tidak boleh kita berputus asa. Orang yang berputus asa itu kan orang yang sudah tidak punya harapan. Padahal dalam Islam itu, orang sedih itu, orang tertimpa musibah itu, Allah sedang memberikan kucuran rahmat kepada dia. Asal dengan satu sebab saja. Satu syarat. Dia ikhlas dan sabar. Sabar dulu. Kalau ikhlas itu udah otomatis sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran menyebutkan dengan sabar. Jadi syaratnya sabar. Kalau sabar itu gimana? Para hamba Allah sekalian. Ibu-ibu kalau sabar itu seperti apa? Kita sedang bergerak. Yang dimaksud dengan sabar, kalau sedang berlari, sabar itu maksudnya gimana? Sebenarnya kalau sabar itu cenderung untuk menahan. Jadi kalau sabar itu cenderung tidak melakukan apa-apa. Itu sabar. Prinsip dasar sabar itu. Dia kalau lagi marah nih, marah. Semua mau kita keluarkan. Kalau plop sabar, tahan. Nah itu sabar. Jadi sabar itu sebenarnya ketika kita menghentikan, mengekspresikan energi, itu sabar. Sabar. Jadi sabar sebenarnya itu tidak pakai modal. Bahkan menghentikan modal. Sabar sebenarnya. Konsep dasar sabar itu. Ya kan? Ini karena musibah. Atau sesuatu yang memancing kita. Kita mau menemparkan energi marah kita. Yang dimaksud dengan sabar, ya diam. Bahkan dalam Al-Quran surah Ali Imran itu, wal kazimina al-ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Maksudnya itu, dalam tafsir disebutkan begini, wal kazimina al-ghaidha itu adalah ketika kita mampu menahan amarah, sampai-sampai tidak terlihat dalam ekspresi kita. Nah, ini latihan tuh ibu-ibu nih. Kalau nemukan laki yang betul-betul mengesalkan, biasa kali ya. Mulailah saya rasa malu-malu nyeritakan ini. Ya, artinya kalau menemukan laki yang sangat mengesalkan, yang dimaksud sabarnya kita itu sampai-sampai suami kita tak tahu bahwa kita sedang sangat kesal. Nah, itulah latihan lah. Senyum tapi tangan nyubit itu bukan sabar, Bu. Senyum tapi waktu dia menutup pintu tuh, lebur ya. Ya sabar juga, cuman sabarnya masih belum sampai pada wal kaziminal ghaidha. Belum sampai ke situ. Cuman memang itu punya rentetan dan wa'afina 'anin nas wal kaziminal ghaidha. Maafkan dulu memang. Maafkan dulu. Maaf itu lain lagi cerita itu sebenarnya. Maaf itu adalah menghapuskan kesalahan sehingga tak berbekas. Memang maaf itu paling sulit sebenarnya, paling sakit. Makanya orang yang bertakwa itu maaf, salah itu tidak bisa. Orang itu kalau tidak memiliki rasa maaf, tidak bisa bertakwa. Ayatnya ada kok. Tidak bisa deh. Mohon maaf. Emonya yang naik, tantrum kenal sebagai sejarah lah gitu kan. Nampaknya memang kuat betul sebabnya ini gitu. Kalau laki-laki kan
egoisnya kan, kalau emosinya atau emosionalnya penghinaan. Ya, jadi sebenarnya penguasa hati itu bukan kita. Hati itu cenderung tidak bisa kita kuasai. Makanya maaf itu menjadi sulit karena dia memang urusan hati kan. Tetapi yang kita miliki itu adalah ekspresinya. Makanya maaf itu adalah seperti dia ikhlas, proses pembelajaran. Yang kita kendalikan ekspresi kita. Apa milik kita ibu-ibu? Yang ibu-ibu kendalikan itu kan ucapan, ekspresi muka, tangan, dan anggota gerak kita. Itu yang bisa kita kendalikan. Kendalikan itu saja. Hati itu memang cenderung bukan milik kita. Ya artinya maksud saya begini, memang milik kita tetapi sesuatu yang tidak mudah kita kendalikan. Kalau mau kita sebut ini kan bagian dari sifat hati seperti cinta, benci, gitu kan? Memang bisa kita atur cinta. Bisa nggak atur cinta? Tak bisa. Cinta itu akibat dari sesuatu. Benci juga begitu. Benci itu merupakan reaksi dari sesuatu kan? Nah, yang bisa kita kendalikan apa? Makanya yang Allah hisab itu adalah mulut, ekspresi, kan senyum, ibadah kan? Tangan, terus sampai ke kaki, anggota gerak kita. Itu nanti yang dihitung. Dan salah satu untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul berniat untuk memaafkan, jangan diungkap. Kalau kita sudah mengungkap, artinya kita, nah, sudah dijawab. Pernah terjadi pada masa Rasul. Rasul saja seperti itu. Ketika Wasi itu yang membunuh sahabat Hamzah, Rasul kan tidak mau bertemu sama muka beliau. Tetapi beliau maafkan kok. Beliau masuk Islam, jadi sahabat Rasul. Ini Wasi adalah sahabat ya. Artinya sahabat sampai akhir hayatnya beliau adalah seorang muslim yang baik. Itu seorang penembak tombak yang luar biasa. Jadi seperti itu. Makanya kita serahkan hati kita kepada Allah, penguasa hati. Itu yang terbaik. Dan kita kendalikan ekspresi dari hati itu melalui ekspresi kita. Kita kendalikan itu. Dan saya sangat yakin kalau sudah itu yang kita lakukan, Allah akan anugerahkan pemaafan kepada kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Doanya kan ada seperti ini. Nanti Allah anugerahkan. Semuanya Allah anugerahkan kok para hamba sekalian. Menurut kita itu ikhlas itu ikhtiar kita. Allah anugerahkan kok. Karena ada doanya. Para sahabat minta keikhlasan dari Allah. Sabar itu adalah perkara hati kita juga. Sebenarnya usaha kita, tetapi ternyata ada doanya. Allah anugerahkan kok. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa minta kesabaran. Padahal sebenarnya sabar itu kan perkara hati kita, usaha kita itu. Allah anugerahkan. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk berbuat kesabaran, Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang sabar. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk menjaga pemaafan dalam hati kita, itu orang terbaik itu, maka insya Allah akan Allah mudahkan kita. Seperti itu. Jadi hati itu pun ternyata nanti Allah yang kendalikan. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Oke, lanjut ya. Saya sampai lupa tadi sampai di mana saya ngomong itu. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Itu ya tadi di pangkal cerita. Nah, ya berarti dah. Ya, kalau di kisah tadi sampai di Romawi, kaum muslim berhasil menundukkan Romawi Timur pada 8 abad kemudian oleh seorang sultan muda, Sultan Muhammad II yang kemudian bergelar Muhammad Al-Fatih. Para hamba Allah sekalian, kembali ke kita, cerita kita, betapa banyak doa-doa, janji-janji, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Betapa banyak. Di masa kita,
semuanya telah Allah turunkan. Ya, karena di masa kita kan sudah sempurna semuanya. Wahyu tidak lagi turun, karena memang sudah sempurna semua. Janji semua tuh. Mau hitung janji-janji Allah dalam Quran, banyak sekali kan? Janji Allah, janji Rasul dalam hadis, banyak sekali. Termasuk tentang perkara kezaliman orang-orang Yahudi di Palestina itu. Ada bahkan Allah skenariokan dalam Al-Quran, surah Al-Isra 1-8, ditambah lagi ayat yang ke-104. Tentang kehancuran mereka. Allah janjikan itu. Optimis. Kita harus optimis. Makanya kita harus optimis. Satu ketika mungkin ada orang bertanya begini. Ada teman-teman yang bertanya gitu ya. Tentang Aisyah sih sebenarnya. Ini gimana dia bilang? Kok banyak orang Islam yang kalau dia punya pekerjaan itu kalah sama orang-orang Cina. Betul gak Bu? Gini. Kalau warung, ya kan ya, banyak juga warung-warung kita memang, kalaupun tak collab itu ya kalah set lah sama orang. Bos-bos itu masih mereka lah. Terasa betul waktu kemarin itu libur berapa hari Cina itu, susah belanja kan Ibu? Ya, mereka banyak bos ya. Ya, bagaimana itu orang Islam? Nah, saya memberikan jawaban seperti ini. Saya bilang, Anda kan tahu bisnis kan? Tahu ma'isyah kan? Coba saya bilang, orang yang ma'isyah yang dilandasi dengan keyakinan, kesabaran, tidak putus asa, dan kerja keras. Bagaimana? Berhasil nggak? Berhasil. Islam mewajibkan itu. Cina, mereka barangkali mungkin tidak ada. Kalau Islam, Allah wajibkan. Allah larang putus asa. Allah wajibkan kita untuk menepati janji. Allah perintahkan kita untuk sabar. Allah larang kita untuk pesimis. Allah jadikan kita untuk optimis dan seterusnya. Kalau itu kan menjadi sebenarnya itu semua perangkat yang membuat kita semakin mudah untuk berhasil dan sukses. Semakin mudah. Bahkan kita ini orang Islam nih, walaupun tak berhasil menurut ukuran dunia, kita tetap tersenyum dan kita tetap qad aflahal mu'min, tetap beruntung. Karena konsep dalam Islam itu adalah konsep amal. Jadi tidak ada yang membuat kita menjadi pesimis. Oke, para hamba sekalian kaum muslimin hafizakumullah. Barangkali itulah yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menancapkan kemantapan iman dalam hati kita. Yang terakhir, yang belum mengamalkan doa ini, ya silakan dilazimkan. Yang sudah, tinggal semakin dipersering. Doanya 2 yang Rasul ajarkan, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membelokkan hati, belokkan hati kami dalam ketaatan terhadapmu. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku terhadap di dalam dinmu atau agama. Ya. Banyak itu nanti kalau tidak hafal silakan tanya suaminya. Saya yakin sangat tahu. Kalau tidak hafal juga nanti tanya amirnya. Itu doa yang paling lazim. Saya kira demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.